Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting. Oke, pengertian sorting. Sorting adalah salah satu bagian penting dari struktur data adalah proses pengurutan data. Data terkadang akan berada dalam bentuk yang tidak berpola atau dengan pola tertentu yang tidak kita inginkan. Namun dalam penggunaannya kita akan selalu ingin menggunakan data tersebut dalam bentuk yang rapi atau berpola sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari proses sorting adalah proses yang sangat penting dalam struktur data. Proses pengurutan banyak ditemukan dalam pemrosesan komputer. Data yang sudah terurut memiliki beberapa keuntungan. Selain mempercepat pencarian, data yang sudah terurut juga dapat dengan mudah menentukan nilai terbesar atau terkecil. Oke, selanjutnya ada contoh metode yang digunakan dalam pengurutan antara lain insert sort, selection sort, quick sort, merge sort. Selanjutnya adalah insert sort. Di sini saya akan menjelaskan tentang insert sort. Insert sort sebuah algoritma pengurutan atau sorting yang bekerja layaknya bermain kartu menggunakan tangan. Selanjutnya algoritma ini sangat bagus digunakan bila data yang diurutkan jumlahnya besar. Selanjutnya karena list langsung di sort di tempat maka tidak memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya. Di sini ada contoh data-datanya. Di sini 0 itu sebagai 2, 1 sebagai 8, 2 sebagai 5, 3 sebagai 3, 4 sebagai 9, 5 sebagai 4. Jadi ini pengurutan datanya. Berarti datanya tuh diurutkan. Dan selanjutnya di bawah-bawahnya juga. Oke. Ini ada contoh programannya yang kalian bisa dicontoh di rumah juga. Selanjutnya ini hasil runningnya. Jadi di situ tadi kan ada contoh datanya. Misalnya 1 itu ke 4 dan kedua 2 itu ke 7, 3 itu ke 2, 4 itu sebagai 9. Jadi bawahnya di proses sortingnya. Jadi di sini kan udah berurut dari 3, 4, 7, 2, 9. Berarti kan tadi kan tidak berurut atau acak ya. Tapi kalau kita mau yang rapi dan itu kita bisa itu sendiri. Oke, selanjutnya ada selection sort. Adalah metode sorting di mana elemen-elemen diperbandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasar ketentuan berlaku, terbesar atau terkecil. Oke, di sini ada data-datanya. Kalian bisa lihat sendiri 2 dan 4 itu bisa ditukar. Jadi biar berurut 2-nya ke 4, 4-nya ke 2. Jadi berurut ya, guys. Jadi ke bawah-bawahnya juga. Jadi di sini ada contoh codingan selection sort-nya. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa dicontohkan di rumah. Dan selanjutnya ada hasil runningnya. Selection short. Di sini kalau kalian mengurutkan tadi kan 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 1, 4 dan 3 dan hasilnya. Setelah diurutkan akan menjadi 4, 3, 2 dan 1. Jadi berurut ya, guys. Jadi di sini ada materi tentang quicksort. Materi selanjutnya, quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecah data menjadi partisi-partisi sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition action sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur semedikian rupa. Di sini ada contoh programannya. Kalian bisa contohin di rumah juga. Di sini, ini adalah contoh programannya ya, guys. Kalian biasa cobalah di rumah. Dan ini hasil runningnya. Masuknya banyak data. Kalau kita masukkan 6, maka di pengurutan datanya ada 6. Misal 2, 6, 4, 1,
7, dan 5. Nah, di sini ada 6 kan guys. Jadi masukkan nilainya ada 5/5. Jadi di sininya ada 6 data. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi 6 kan guys. Selanjutnya ada Marge sort. Marge sort merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan sebuah pengurutan data ilmu komputer yang dirancang untuk mengurutkan suatu urutan data atau rangkaian data yang tidak memungkinkan bisa untuk ditampung dalam sebuah memori dalam komputer karena jumlahnya yang tinggi dan terlalu besar. Algoritma pengurutan ini dilakukan dengan cara memecah data, kemudian menyelesaikan setiap bagian data. Kemudian data tersebut digabungkan kembali jadi metode Marge sort. Itu merupakan metode yang menggunakan fungsi rekursi untuk melakukan suatu penyelesaian. Nah, di sini ada konsep Marge. Dan di sini konsepnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada apa namanya? Acak atau ngacak ya guys sini teh, dan selanjutnya juga gitu, jadi ditentuin guys ini teh. Terus selanjutnya ada pengurutan data juga. Nah, ini hasilnya kalau diurutin ya guys. Tadi kan acak-acakan, jadi di sini kita hasil akhirnya bisa diurutin yang terkecil, yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi ini mengurut ya guys. Jadi ini ada contoh codingannya. Kalian bisa contohin di rumah. Dan ini juga kalian bisa contohin di rumah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.